Karena memang perpindahan ibu kota provinsi ini seyogianya disosialisasikan. Iya, seperti itu. Benar. Tidak tiba-tiba ya. Jadi harus disosialisasikan. Jadi masyarakat ini tahu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Dr. Insinyur Syahrial Sadik, ST, MN, MM, IPP. Jadi nama beliau ini sangat panjang. Jadi saya harus membaca dulu agar tidak tersalah. Ya Pak Dokter ya. Nih, Pak Dokter gimana kabar nih? Ya Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Takdir gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Lama tidak ketemu gitu ya? Iya, setahun ya. 2021 baru 2022 ya. Masya Allah. Ketemu. Ya. Ini Pak Dokter. Iya. Ada isu yang sangat hangat, khususnya di wilayah kita Kalimantan Selatan, yaitu tentang pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan. Dari dulunya di Kota Banjarmasin, sekarang ke Banjarbaru. Jadi saya di kalangan bawahan itu hampir semua masyarakat terkejut. Tiba-tiba ibu kota Kalimantan Selatan pindah. Jadi orang banyak bertanya-tanya, Pak Dokter. Nah, bagaimana sih Pak Dokter sejarah dari kota Banjarbaru itu sendiri? Iya, terkait dengan sejarah kota Banjarbaru sendiri, itu kota Banjarbaru menjadi kota atau kota madya itu sekitar tahun 1999. Di sini saya ingin bacakan data-data yang faktual terkait dengan kota Banjarbaru. Dan di sini posisi saya sebagai akademisi dan pengamat hukum dan bisnis. Dan di sini saya memposisikan sebagai akademisi yang netral, tidak memihak kepada pihak yang pro dan kontra. Saya di tengah-tengah, moderat seperti itu. Jadi saya akan menyajikan data-data, kemudian fakta, kemudian ya opini, namun itu sifatnya moderat seperti itu. Untuk sejarah Banjarbaru sendiri, itu sebelum tahun 50-an, saya kutip dari www.banjarbarukota.go.id/sejarah. Wilayah Banjarbaru itu dulunya adalah perbukitan di pinggiran kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Nah, jadi Gunung Apam itu merupakan cikal bakal dari Banjarbaru. Daerah Gunung Apam sendiri dikenal sebagai daerah-daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Cempaka dulunya masuk Kabupaten Banjar. Kemudian sekitar tahun 1950-an, Gubernur Kalimantan Selatan saat itu Dr. Murjani yang sekarang menjadi ikon kota Banjarbaru. Lapangan Murjani itu ya, lapangan Dr. Murjani. Beliau dibantu oleh seorang perencana dan arsitek yang berasal dari Belanda, negeri kincir angin, yaitu Insinyur van der Velde, merancang Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi Kalimantan. Namun, perencanaan tersebut terhenti sampai pada perubahan status kota Banjarbaru menjadi kota administratif. Nama Banjarbaru itu sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan oleh gubernur yakni Dr. Murjani untuk membedakan dengan kota Banjarmasin. Nah itu secara historis. Sejarahnya. Jadi yaitu kota Banjarbaru di Banjar. Kota Banjarbaru ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Nah, jadi dulunya Banjarbaru ini Kabupaten Banjar ya? Kabupaten Banjar. Iya. Jadi seperti itu. Tadi kita meninjau dari tahun sebelum 50, sekarang tahun 1950-an, kita tinjau lagi dari tahun 1951 sampai dengan 1999.
Jadi pada tahun 1951 Gubernur Dr. Murjani menyampaikan usulan untuk merancang Gunung Apam atau sekarang kita kenal dengan Banjarbaru itu menjadi kota Banjarbaru sebagai calon ibu kota provinsi Kalimantan. Nah, jadi pada tahun 50-an itu sudah ada pengusulan Banjarbaru ini. Bahkan menjadi calon ibu kota provinsi Kalimantan. Ini saya kutip dari data yang tersaji seperti itu. Kemudian pada tahun 1953, 2 tahun kemudian, pembangunan perkantoran dan pemukiman di Banjarbaru yang dirancang oleh arsitek Insinyur Van der Velde. Jadi pada tahun 1953 itu dirancanglah pembangunan perkantoran di Banjarbaru, dan ada Banjarbaru itu dibagi menjadi beberapa wilayah atau klaster. Misalkan ada Banjarbaru 1, Banjarbaru 2, Banjarbaru 3, dan Banjarbaru 4 sejauh yang saya tahu seperti itu. Kemudian 1 tahun setelahnya Gubernur Kalimantan Selatan selanjutnya pengganti Dr. Murjani yaitu KRT Milono mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota provinsi Kalimantan ke Banjarbaru. Namun tidak ada realisasi. Nah, ini sudah sangat detail ya, sampai ada tanggal dan bulannya, yakni 9 Juli 1954. Tahun 50-an. Tahun 54 ya, tahun 54 tanggal 9 Juli. Nah, datanya. Kemudian 10 tahun setelah itu, yakni 27 Juli 1964, DPRD GR Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi agar Banjarbaru ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada tahun 64, 10 tahun setelahnya, DPRD diajukan lagi oleh DPRD. Iya. Jadi kalau kita tinjau secara historis ya, memang sudah sangat lama diusulkan. Iya. Dari tahun 50-an, 60-an ya. Tepatnya 27 Juli ini, 27 Juli 1964. Kemudian 1 tahun berikutnya yaitu tahun 1965, tepatnya tanggal 6 Oktober, panitia penuntut Kotamadya Banjarbaru ini menuntut agar meningkatkan status Banjarbaru menjadi daerah tingkat 2 atau Dati 2 atau kota praja, dan mendesak direalisirnya atau direalisasikannya kota Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Ini tanggal 6 Oktober tahun 1965. 65. Kemudian pada tanggal 12 Oktober tahun 1965, DPRD GR tingkat 2 Banjar di Martapura mendukung desakan direalisirnya atau direalisasikannya kota Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 1968, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, pada hari kemerdekaan, penetapan status Banjarbaru sebagai kota administratif. Jadi Banjarbaru itu menjadi kota administratif. Kalau kita tinjau secara historis, ini ada penetapannya pada tanggal 17 Agustus 1968. Dan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 27 April, terjadilah penetapan status Banjarbaru sebagai kota madya. Jadi Banjarbaru sendiri menjadi kota madya itu pada tanggal 27 April 1999. Nah, itulah data-data yang dapat saya sampaikan di sini. Jadi based on data, berbasis data ini, itu pengusulan Banjarbaru sendiri menjadi ibu kota provinsi ini sudah sangat lama, yaitu pada tahun 50-an, 60-an, dan seterusnya. Sampai ditetapkan menjadi kota media ya. Kota media. Setelah itu mungkin terhenti. Ya, betul. Nah, inilah data yang ada seperti itu. Selanjutnya kita juga ingin tahu sih, Dok, sebenarnya apa sih
alasannya setelah mulai tahun 50-an sampai sekarang menjadi terpilih menjadi ibu kota Kalimantan Selatan. Sebenarnya alasannya apa sih, Pak Dok? Jadi saya tinjau secara historis ya, dan saya mencoba menganalisis mengapa Dr. Murjani, kemudian Van der Veel, kemudian Pak Milono pada saat itu mencoba mengajukan Banjarbaru. Karena menurut analisis saya Banjarbaru itu strategis seperti itu. Banjarbaru diapit oleh Kabupaten Banjar, kemudian Banjarmasin ya setelah itu. Nah, jadi posisi yang sangat strategis, kemudian perkembangannya pesat seperti itu. Dimensinya juga di Banjarbaru adalah dimensi pendidikan salah satunya. Di samping itu saya lihat dari dulu sampai dengan sekarang pemerintahnya itu juga concern terhadap pembangunan sumber daya manusianya. Jadi itulah alasan utamanya selain strategis, mungkin SDM-nya. Karena kalau kita tinjau dari data yang ada juga terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Banjarbaru itu menurut data yang ada untuk IPM-nya itu tertinggi di Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru ya? Kota Banjarbaru bahkan mengalahkan rata-rata IPM provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk indeks pembangunan manusianya itu tertinggi ya kalau kita melihat dari data yang ada. Iya. Mungkin itu beberapa alasan kenapa secara historis founding fathers dari Banjarbaru ingin mengusulkan jadi ibu kota. Dan akhirnya terpilih dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada bulan Februari 2022. Iya. Nah, kita kan asli penduduk Banjarbaru ya, kita asli penduduk Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Secara kehidupan kita sehari-hari, Pak Dok, dengan hidup di Banjarbaru, lewat Banjarbaru, bahkan cari makan kita di Banjarbaru, sebenarnya Banjarbaru ini layak atau tidak menjadi ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan? Iya, saya di sini sekali lagi ingin memposisikan diri di tengah-tengah atau netral seperti itu. Jadi bagi yang pro mungkin analisis saya karena Banjarbaru ini akan berkembang dan nanti juga akan menjadi hub atau penghubung ibu kota negara IKN ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, yakni antara Penajam dan Pasir yang namanya Nusantara. Nah, jadi merupakan hub. Kemudian bagi yang kontra juga karena Banjarmasin memiliki nilai historis karena Banjarmasin ini merupakan ibu kota Kalimantan. Ibu kota Kalimantan, bukan ibu kota Kalimantan saja, Kalimantan Selatan saja, namun ibu kota Kalimantan. Kalimantan dulu punya ibu kota yakni Banjarmasin, dan usia Banjarmasin sendiri kan sudah 400-an tahun seperti itu, hampir 500 tahun. Dibandingkan dengan Banjarbaru. Dibandingkan dengan Banjarbaru yang berdirinya baru tahun 1999 yang diresmikan sebagai kota Madya. Dan Banjarmasin itu seumuran dengan Masjid Pangeran Suryansah. Jadi kan sejarahnya sangat panjang, nilai historisnya seperti itu. Jadi saya coba memberikan perspektif dari sudut pro dan kontra seperti itu. Kita tambahi lagi ini, Pak Dokter. Secara ekonomi. Secara ekonomi, bagaimana sih kehidupan masyarakat, mayoritas masyarakat Kota Banjarbaru ini, Pak Dokter? Kalau dari sudut pandang bisnis atau ekonomi kalau kita lihat sendiri pendapatan per kapita dari masyarakat Banjarbaru itu setiap tahun semakin tumbuh dan karena Banjarbaru ini masyarakatnya heterogen banyak dari berbagai suku berbagai agama, kemudian dan di sana bersatu padu lebih heterogen mungkin daripada daerah lain. Jadi untuk keberagaman
kemudian rasa toleransinya, kemudian bermasyarakatnya itu lebih dinamis ya, dan lebih di sana itu sebetulnya ya lebih plural ya, beragam seperti jadi Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Banjarbaru seperti itu. Samping Banjarmasin ya juga sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan ibu kota Kalimantan juga sebetulnya plural juga, namun lebih banyak suku Banjar seperti itu. Dan saya sebagai suku Banjar seperti itu sangat mengapresiasi atau mengagumi dua kota ini karena orang Banjar bisa hidup berdampingan dengan siapapun, di mana langit dipijak di situ bumi dijunjung seperti itu ya. Iya. Kalau kita masuk ke daerah perdesaan di Kota Banjarbaru ini, Dok, banyak sekali masyarakat yang masih bertani, kan. Beda kalau kita masuk ke daerah perkotaan Banjarbaru, yang tidak jauh dari perkantoran wali kota itu kan mungkin semua pegawai, pebisnis yang lainnya. Tapi ketika jalan-jalan ke daerah perdesaannya, ya kan, tidak jauh daripada kantor wali kota itu sudah banyak perkebunan. Itu sebenarnya berdampak nggak, Dokter? Itu sangat berdampak bagi perkembangan ekonomi. Jadi secara historis kalau kita tinjau lagi, mengapa di Banjarbaru itu banyak petani-petani seperti petani. Itu programnya Pak Harto sebetulnya. Programnya pada zaman dulu kan, zaman Orde Lama dan Baru itu akan ada program transmigrasi. Nah jadi kan banyak orang-orang dari Pulau Jawa yang dikirimkan ke Kalimantan Selatan, khususnya nanti ditempatkan misalkan di Banjarbaru ya, yang saat itu masih Kabupaten Banjar, mereka diberi lahan. Nah untuk salah satunya bertani, beternak dan sebagainya, dan rata-rata dari perantauan itu sukses seperti itu. Nah, coba kita lihat contoh di Landasan Ulin ya. Landasan Ulin kan ya, ada benar. sentra sayur. Coba sentra sayur sayur atau main-main di sana kan. Sentra sayur kan itu banyak petani sukses di sana. Iya benar. Nah, itu sebagai rumahnya besar-besar loh kayaknya. Besar-besar kan. Nah, itu sebagai salah satu saya tinjau dari sudut pandang sejarah ya. Kemudian dari sudut pandang ekonomi dan bisnis seperti itu. Bahkan Dokter, persayuran di Kota Banjarmasin sendiri sepertinya disuplai oleh petani yang ada di Banjarbaru. Iya betul. Ya, kan? Salah satunya dari sana, dari Landasan Ulin itu. Karena memang di sana sentra sayur. Sentra sayur. Ya. Jadi kalau kita berangkat dari Banjarbaru itu sekitar jam 4 pagi ya kan ke Banjarmasin. Pasti itu kita menemui paman-paman sayur, mobil pickup dengan barang-barang sayur penuh diantar ke Banjarmasin. Iya, betul. Oke. Sebenarnya nih Dok, selanjutnya kalau kita mencoba berimajinasi secara realita ke depan, mungkin gambaran Banjarbaru sebagai penyangga ibu kota negara itu seperti apa sih Dok ke depannya Banjarbaru ini? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin memaparkan ini ada beberapa berita ya dari 3 media yang jadi headline antara Kalsel, Kompas.com dan Liputan 6. Dari antara Kalsel, akademisi itu patut mengapresiasi pemindahan ibu kota provinsi Kalsel, kemudian dari Kompas.com ya, Banjarbaru resmi digantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalsel, dan dari liputan6.com pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Nah, jadi ada masuk headline juga nih, baik pada tingkat kita regional atau daerah bahkan nasional. Gitu. Nah, jadi saya ingin menjawab pertanyaan tadi ya terkait dengan proyeksi ke depan. Nah, jadi untuk Banjarbaru sendiri, selain letaknya strategis, masyarakatnya yang heterogen seperti itu akan terus dinamis seperti itu. Khususnya di bidang pendidikan ya, saya rasa pendidikan di sana akan lebih maju seperti itu, dan akan mengimbangi atau
ya menyamai dengan pendidikan di Pulau Jawa seperti itu. Ya. Karena nanti akan banyak peningkatan terkait dengan kualitas pendidikan. Karena kalau menjadi ibu kota provinsi kan salah satu penyangganya kan selain ekonomi pendidikan ya. Jadi insya Allah pendidikan akan lebih baik. Kemudian dari segi perekonomian akan tumbuh, dari segi kesehatan akan lebih baik. Kemudian dari berbagai sektor itu akan mengalami growth atau pertumbuhan seperti itu. Itu yang menjadi proyeksi ke depan. Yang dapat saya sampaikan. Iya benar. Saya membaca juga Dok di beberapa berita, mungkin di beberapa informasi juga di status WhatsApp ya yang saya buka. Salah satu mungkin ada 2 faktor ini. Apakah benar itu ya? Mungkin bisa tanggapi nanti. Ada 2 katanya faktor kenapa Banjarbaru sekarang disetujui menjadi ibu kota Kalimantan Selatan. Yang pertama karena di sana berdirinya kantor pusat pemerintahan Kalimantan Selatan, kantor gubernur. Dan yang kedua di sana juga berdirinya bandara internasional. Nah, benar nggak Dok ini alasan mereka? Kalau menurut pendapat saya ya, 2 hal ini menjadi penguat. Ya. Jadi yang pertama sekretariat daerah ya itu sekarang ada di Banjarbaru. Kemudian itu berbagai dinas ya, dinas provinsi itu ada di Banjarbaru. Kemudian bandara internasional Samsudinur juga ada di Banjarbaru. Ya. Jadi 2 elemen ini itu menjadi nilai tambah. Atau penguat untuk dijadikannya Banjarbaru itu sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Ya, saya rasa 2 hal yang telah dianalisis oleh berbagai akademisi itu memang menguatkan, itu dari perspektif saya. Ya. Kemudian terakhir Dok, entah terserah pian mau dijawab atau kada. Ada gak lobby-lobby politik terhadap perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan ini Dok? Ya saya lihat di pusat saya lihat di pusat memang pergerakannya yang dilakukan DPR saya mengamati, walaupun saya di daerah, namun saya mengamati juga di pusat ada itu gerakan-gerakan yang dilakukan khususnya mungkin wakil rakyat seperti itu untuk menguatkan Banjarbaru ini sebagai ibu kota provinsi seperti itu. Saya lihat seperti itu ada gerakan-gerakan itu. Namun sisi lain ada pejabat daerah yang merasa dilangkahi ya seperti itu, dan itu menurut saya sah-sah saja dan itu hal yang patut juga dilakukan judicial review ya, salah satu kepala daerah, dan itu memang menurut saya memandang dari pro dan kontra tadi ya, saya mencoba di tengah-tengah dan itu merupakan langkah yang elegan menurut saya karena memang perpindahan ibu kota provinsi ini seyogianya disosialisasikan seperti itu. Tidak tiba-tiba ya. Jadi harus disosialisasikan. Jadi masyarakat ini tahu seperti itu. Ya. Jadi agar masyarakat dari 13 kabupaten dan kota ini tahu seperti itu. Tahu. Jadi memang harus disosialisasikan. Saya sepakat seperti itu. Jadi memang saya mencoba meninjau dari sudut pandang yang pro dan yang kontra ya seperti itu. Dan semuanya saya rasa untuk kebaikan Banua kita juga. Benar. Banua Kalimantan Selatan. Apapun itu nanti keputusannya baik di Banjarbaru dan Banjarmasin itulah yang terbaik. Kita menjadi sumber daya manusia yang bisa berkontribusi untuk daerah kita, untuk provinsi Kalimantan Selatan. Oke.